Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semua. Selanjutnya, yang kami hormati Bapak Puji Witoto, MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Baik, sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, saya Kania Belanastiti dengan NIM 122204226. Selanjutnya, Saya Esti Rahmawati dengan NIM 12220425. Saya sendiri Bayu Krisna Aji dengan NIM 1220338. baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil belajar kami yang berjudul Proses Instalasi dan Penggunaannya pada POPOS. Oke, saya awali dari latar belakang. Jadi, keamanan jaringan komputer adalah aspek krusial untuk menjaga keabsahan, integritas data, dan ketersediaan layanan bagi pengguna. Dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang seiring dengan pesatnya teknologi informasi, perlindungan sistem dari serangan dan upaya penyusupan menjadi suatu keharusan. Salah satu solusi umum untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menunjuk seseorang administrator jaringan. Tujuan utama administrator melibatkan pemantauan aktif terhadap keamanan jaringan dan pengambilan tindakan yang diperlukan ketika terdeteksi adanya penyusupan atau serangan. Dalam konteks ini, server memiliki peran sentral sebagai penyedia berbagai layanan kepada komputer klien yang terhubung ke jaringan. Penting untuk dicatat bahwa server harus dilengkapi dengan sistem operasi khusus atau yang dikenal sebagai sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk mengelola dan mengamankan sumber daya jaringan. Selain itu, keberhasilan server juga ditentukan oleh kualitas prosesor, kapasitas memori, dan RAM yang memadai. Kombinasi yang optimal dari elemen-elemen ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kinerja server sehingga dapat merespon dengan cepat terhadap ancaman dan permintaan layanan dari pengguna. Selanjutnya, dari ruang lingkup itu sendiri, yang pertama hanya mencakup penginstalan FTP server pada web server yang telah dikonfigurasi untuk memudahkan manajemen file. Yang kedua, mempraktekkan akses client server menggunakan web server yang telah dikonfigurasi pada VirtualBox. Baik, selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui proses penginstalan PopOS pada VirtualBox. Yang kedua, untuk mengetahui perintah dasar yang digunakan pada PopOS. Yang ketiga, untuk mempraktekkan akses client server menggunakan web server yang telah dikonfigurasi pada VirtualBox. Yang keempat, atau yang terakhir, untuk mengetahui proses menginstal FTP server pada web server yang telah dikonfigurasi untuk memudahkan manajemen file. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah dalam instalasi PopOS pada VirtualBox. Yang pertama, buka aplikasi Oracle FM VirtualBox Manager, pilih New. Yang kedua, berikan penamaan dan pilih lokasi ISO Emacs PopOS. Selanjutnya, atur memory size. Tujuannya merupakan visual RAM.
Selanjutnya, pilih kapasitas hard disk yang diperlukan untuk menyimpan data di PopOS. Selanjutnya, kita tentukan atau kita pilih bahasa sesuai yang kita inginkan. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya, pilih bahasa input keyboard layout. Ini adalah tampilan lanjutan dari pilih bahasa untuk input layout. Nah, baik dari ini adalah tampilan pilih untuk kita untuk memilih drive penyimpanan yang digunakan untuk install PopOS. Ini adalah tampilan lanjutan dari memilih drive untuk install PopOS. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan yang digunakan untuk memasukkan nama kita atau apapun. Maaf, ini tampilan untuk memasukkan nama sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan password sesuai dengan yang kita inginkan, yang terutama disarankan yang udah dihafal. Jangan lupa data di encryption agar terproteksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Esti Rahma. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian tampilan. Tunggu proses instalasi PopOS sedang berlangsung. Kemudian, setelah berhasil, restart PopOS. Kemudian, setelah install akan tampil, pilih untuk memilih bentuk menu dock yang diinginkan. Kemudian, setelah memilih menu dock, kita bisa memilih configure the top bar mau seperti apa. Kemudian setelah configure, kita bisa melihat hotkey pada PopOS. Nah, di sini kita bisa menggunakan gestur pada touchpad pada laptop pengguna masing-masing. Nah, di sini kita bisa memilih tema mau yang terang atau yang gelap. Kemudian, kita harus mengaktifkan lokasi service agar device kita bisa terdeteksi. Kemudian, setelah itu kita memilih time zone, domisili tempat kita tinggal. Kemudian, lakukan sign-in Google atau platform lainnya untuk mengkoneksikan device kita. Selanjutnya, jangan lupa masukkan password dari Google Sign-in. Selesai PopOS, siap untuk digunakan. Kemudian di sini saya akan menerangkan tentang cara instalasi dari akses client server menggunakan web server yang telah dikonfigurasi pada VirtualBox. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Setelah itu, setelah masuk, kita pilih
aplikasi, kemudian terminal. Setelah itu tunggu beberapa saat, kemudian kita ketikkan sudo apt update untuk mengupdate aplikasi yang berada di Pop OS. Kemudian masukkan password, tunggu instalasi sedang berlangsung. Setelah selesai, kemudian kita ketikkan sudo apt install apache 2. Tunggu berapa saat. Kita ketikkan sudo ufv applist. Setelah itu kita enablekan Apache tersebut, yaitu dengan cara sudo ufv allow apache sudo ufv apache 2. Kemudian sudo ufv status untuk mengetahui statusnya sudah aktif atau belum. Sistem CCL status Apache 2. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, akan muncul seperti yang tertera di layar. Kemudian yang benar yaitu sistem CTL status Apache 2. Di sini akan muncul dari Apache 2-nya. Kemudian kita ketikkan if config untuk mengetahui kita berada di IP berapa. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua yaitu menginstal FTP server pada web server yang telah dikonfigurasi untuk memudahkan manajemen file. Yang pertama yaitu kita ketikkan sudo su untuk ke dalam home server. Kemudian kita ketikkan sudo apt install ps ftdp cpd. Tunggu
instalasi selesai, kemudian setelah itu kita ketikkan sudo nano /etc /psf config, kemudian enter. Ketikkan sudo nano etc /ps config. Di sini kita akan mengkonfigurasi dari vsf.pd.config tersebut. Pilih write enable-nya diaktifkan, kemudian charut underscore local underscore usernya di enablekan, charut local user charut underscore list underscore enable-nya juga di enablekan, kemudian ls underscore push underscore enable di enablekan. Kemudian jika sudah, klik exit, kemudian ketik sistem ctl restart ps ftp. Jika sudah, ketikkan IPA untuk mengetahui IP address-nya. Akan muncul IP address ini, kemudian kita kopikan, kemudian kita masuk ke cmd di Windows, kemudian ketikkan ping dari IP address-nya tersebut 127.0.0.1. Di sini terlihat localhost-nya berhasil untuk dihubungkan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama ada instalasi POP-OS pada VirtualBox merupakan langkah awal yang penting dalam memahami sistem operasi. Proses instalasi melibatkan tahapan pembuatan mesin virtual dan konfigurasi sistem operasi yang dapat mengimplementasikan oleh pengguna dengan mudah.
Yang kedua, pemahaman perintah dasar seperti navigasi file, manajemen paket, dan monitoring proses sangat esensial untuk efektif mengoperasikan dan mengelola Purpose. Perintah-perintah dasar tersebut memberikan dasar yang kuat untuk pengguna dalam menjelajahi dan mengoptimalkan fungsionalitas sistem. Yang ketiga, ada praktik akses client server melalui web server yang telah dikonfigurasi memberikan pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman tentang koneksi antar klien dan server. Yang terakhir, ada instalasi FTP. Server pada web server meningkatkan kemampuan manajemen file dengan menyediakan antarmuka FTP. Pengguna dapat mentransfer, mengunduh, dan mengelola file dengan lebih mudah, meningkatkan efisiensi dalam pertukaran data antar sistem. Kemudian, saran. Yang pertama, menambahkan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang keamanan sistem operasi bersama dengan pertahanan terhadap risiko keamanan. Yang kedua, menjelaskan manfaat penggunaan FTP server untuk mentransfer file antara klien dan server dengan cepat dan aman. Yang ketiga, menambahkan penjelasan tentang penggunaan Purpose yang menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas tinggi. Yang terakhir, menyediakan referensi yang relevan untuk mendukung argumen yang disampaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.